anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar manfaat gadget dan mengetahui kondisi gadget yang kita pakai. Juga bijak dalam bermedia sosial. Manfaatnya sangat banyak sekali. Anak-anak juga pasti sudah tahu untuk memudahkan kita dalam hal telekomunikasi dengan orang lain. Orang lain itu jaraknya jauh dengan kita. Di luar itu manfaatnya juga sangat banyak ya. Membuka wawasan. Melalui gadget, pengetahuan bisa diperoleh melalui beragam aplikasi edukatif yang bisa didownload dari gadget tersebut. Melatih bahasa. Gadget dapat melatih kemampuan bahasa Inggris anak melalui bahasa asing yang terdapat pada aplikasi di gadget tersebut. Motivasi meningkat. Gadget dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar anak. Mengganggu kesehatan. Penggunaan gadget berlebih dapat menimbulkan komplikasi pada kesehatan anak. Salah satu yang paling sering dijumpai adalah kesehatan mata. Skill motorik dan sosial terhambat. Terlalu lama di depan gadget membuat anak malas untuk mengasah skill motorik mereka. Dengan aktivitas outdoor yang juga mempengaruhi skill sosial dan perilaku mereka karena sempitnya ruang lingkup pergaulan. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Setiap apa yang kita gunakan dengan baik pastinya akan mendatangkan manfaat untuk kita. Nah, bagaimana cara kita mengelola agar bisa lebih maksimal lagi barang yang kita gunakan seperti itu? Nah, tentunya butuh pengelolaan secara berkala. Artinya butuh perawatan. Gadget yang kita gunakan itu tidak sebatas kita gunakan saja, tapi kita juga harus merawatnya karena itu akan mempengaruhi performa dari gadget yang kita gunakan nantinya. Dengan bijak bermedia sosial. Kapan kata yang positif di dalam media sosial akan membangun afirmasi yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi itu juga bisa menambah yang namanya pahala jariah untuk kita. Ketika kita menyebarkan manfaat pada orang lain, maka insya Allah manfaat itu akan kembali ke diri kita sendiri berupa pahala jariah itu ya. Nah,
guys, kali ini Yaya akan memberikan tips menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Apa aja sih? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, tidak berbagi data pribadi di sosial media. Akan sangat bijaksana bila kita tidak membagikan informasi pribadi pada akun sosial media kita untuk menghindari dari segala hal yang akan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pastikan postingan tidak mengandung sara, karena jika ada yang tidak setuju dan tersinggung dengan postingan tersebut, dengan mudah akan dilaporkan ke pihak berwajib. Selanjutnya yang ketiga, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya atau hoax, karena berita hoax dapat menimbulkan opini negatif, fitnah, penyebar kebencian, dan merugikan banyak orang. Yang keempat, selektif, kenali, dan beretika ketika bersosial media untuk melindungi diri dari tindak-tindak kejahatan yang saat ini sering terjadi yang bermula dari sosial media. Yang terakhir, menggunakan sosial media untuk menunjang produktivitas. Hal ini diperlukan untuk menunjang proses pengembangan diri dan keperluan lain, seperti di bidang sosial, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Tahun 2016, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132 juta jiwa. Sebagian besarnya adalah generasi muda yang biasa mengakses informasi, hiburan, dan untuk berkomunikasi. Namun, banyak sekali pelanggaran etika sehingga terjadi konflik sosial di masyarakat. Maka, mari kita simak etika bersosial media berikut ini. Pertama, jangan mengumbar informasi yang bersifat pribadi. Contohnya, permasalahan keluarga, foto pribadi, nomor rekening, alamat rumah, nomor telepon, dan yang semisal, kecuali jika untuk kepentingan bisnis. Kedua, hindarilah kata-kata kotor, tuduhan dusta, opini negatif, debat kusir, dan hasutan. Gunakanlah komunikasi yang santun dan sesuai kaidah bahasa yang benar. Ketiga, jangan menyebarkan konten pornografi dan yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Keempat, biasakan cek dan klarifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Kelima, cantumkanlah sumber atau nama pemilik hak cipta untuk menjaga nilai orisinalitasnya. Keenam, pahamilah isi topik atau berita secara menyeluruh. Ketujuh, ketika beropini atau berpendapat, haruslah berpijak pada fakta dan data yang benar. Kedelapan, jangan bersosial media ketika pikiran jenuh atau kejiwaan labil, seperti marah, sedih, dan sakit. Kesembilan, jangan menggunakan nama atau akun samaran, karena akan menjadi awal penipuan dan melanggar undang-undang yang berlaku di negara kita, sobat. Kesepuluh, pandailah mengatur waktu dalam bersosial media. Gunakanlah sosial media untuk hal-hal positif dan pilihlah konten yang menunjang produktivitas, serta jadikan sosial media sebagai sarana berbagi kebaikan, kebahagiaan, optimisme, saling menolong, dan saling menghargai. Bijak dalam bermedia sosial itu bisa berarti kita menggunakannya secara positif. Kita tidak hanya sebatas sebagai pengguna saja,
Tetapi dari gadget itu kita juga bisa menghasilkan sebuah yang namanya produk baru. Bisa itu berupa produk aplikasi, bisa itu berupa produk buatan kita sendiri yang nantinya dari produk yang telah kita buat itu akan menghasilkan hasil yang berupa ekonomi, ya, itu yang akan membantu kita positif. Seperti apa? Seperti misal kita membuat produk kemudian kita upload gitu ya, kita upload lalu kita gunakan dengan baik. Dari upload itu banyak orang yang tertarik dengan produk kita, akhirnya mereka membeli dari produk apa yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, di sini anak-anak sudah pada tahu cara membuat misal membuat akun ya. Ada yang punya akun Instagram. Nah, bisa jadi di akun Instagram itu kita bisa manfaatkan dengan baik. Dengan baik untuk apa? Untuk membantu kita dalam menghasilkan karya yang baru gitu. Misal, yaitu tadi seperti yang Ustazah sebutkan, menjual produk kita, ataupun ada yang sudah punya akun YouTube dan lain-lain. Nah, itu bisa juga kita manfaatkan untuk menebar konten-konten yang positif bagi orang lain, sehingga bisa membangun afirmasi yang positif untuk orang lain untuk melakukan kebaikan bagi yang lain gitu ya.